Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwafillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas tentang bait ke-129 hingga ke-131. Itu berkaitan tentang masalah wajib untuk mengakhirkan mubtada. Ya, Ibnu Malik mengatakan famna'hu hina yastawil juz'ani urfan wa nuqran adimai bayan. Maka imna'hu, cegahlah khobar untuk berada di depan mubtada ketika al-juz'ani, kedua bagian dari jumlah ismiyah tersebut, yaitu antara mubtada dan khobar, yastawi sama urfan wa nuqran dalam masalah tingkatan ma'rifat ataupun sama dalam tingkatan nakirahnya. Adamiyah bayan, ya, kemudian tidak ada faktor yang menjelaskan mana mubtada dan mana khobar. Kada begitu pula idza mal fi'lu kana al-khabara. Begitu pula apabila khobarnya ketika khobar dari sebuah mubtada berupa fi'il, itu berupa jumlah fi'liyah. Au qusida isti'maluhu munhasira, atau ketika diinginkan adanya pembatasan. Au kana musnadan li lam ibtida, atau ketika mubtadanya itu dilekati lam ibtida. Au lazimi sadri kaman limun jida, atau ketika khobarnya ini menjadi mubtada, di mana mubtadanya ini adalah kata-kata yang harus berada di depan kalimat. Contohnya adalah isim istifham man. Contohnya dalam kalimat man limun jida, siapakah yang akan menolongku. Ya, kalau tidak salah kemarin kita sudah baca syarah hingga halaman 151 di paragraf yang pertama. Ya, belum selesai untuk keadaan yang pertama. Wa in wujida qarinatun lafdhiyatun, namun apabila dijumpai ada qarinah lafdhiyah, ada indikator yang eksplisit. Nahwu, contohnya dalam kalimat rajulun fasihun hadirun. Ya, ada laki-laki yang fasih, ada laki-laki yang besar, hadir, yang hadir. Maka di sini ada mubtadanya rajulun, kemudian di rajulun di sini dia nakirah, namun nakirahnya ini ditaksis oleh kata fasih, diberikan naat kata fasih, maka tidak lagi dia nakirah murni, tapi nakirah yang mengalami taksis, pengerucutan makna. Kemudian khobarnya adalah kata hadirun. Maka di sini antara mubtada dan khobar sama-sama nakirah, cuman tingkatan nakirahnya berbeda. Di mana mubtadanya di sini dia nakirah tapi mengalami taksis. Au ma'nawiyatun, atau qarinah maknawi dari sisi makna, indikator dari sisi makna. Ya, yang orang itu pasti paham dalam kalimat tersebut mana yang jadi mubtada dan mana yang khobar. Contohnya adalah dalam kalimat akhi abi fis syafaqati. Akhi, saudara laki-lakiku, abi fis syafaqah, adalah seperti bapakku fis syafaqah, dalam masalah kasih sayang. Maka apabila ada qarinah baik eksplisit ataupun qarinah dari sisi makna yang kemudian si pendengar bakalan ngeh, oh ini mana mubtada, mana khobarnya, bisa dibedakan mana mubtada, mana khobarnya, jaza takdimul khobari. Maka dalam kasus ini jaza boleh takdimul khobari, mengedepankan khobar. Fatakulu, sehingga engkau katakan, untuk contoh kalimat yang pertama, maka bisa kita balik menjadi hadirun rajulun fasihun. Ya, telah hadir rajulun fasih. Maka hadir di sini adalah khobar muqaddam, kemudian rajulun fasihun ini mubtada muakhar, atau rajulun mubtada muakhar, kemudian fasihun naat untuk kata rajulun.
Kemudian untuk contoh kalimat kedua bisa kita balik menjadi abi fisyafaqati akhi. Seperti bapakku dalam masalah kasih sayang akhi, saudara laki-lakiku. Ya, intinya sama, saudara laki-lakiku itu seperti bapakku sendiri dalam masalah kasih sayang. Di anal wasfa fil mithalil awali, karena naat pada contoh yang pertama, ya, rajulun fasihun, ya fasihun di sini naatnya ayyana al mubtada'a. Dia mentakyin mubtada, atau bahasa mudahnya dia menspesifikasikan atau mengerucutkan mubtadanya. Wafisani, kemudian dalam contoh kalimat yang kedua, yu'lamu diketahui annal murada, bahwasanya yang dimaksudkan dalam kalimat adalah al-hukmu alal akhi bi annahu kal abi fi syafaqati. Adalah al-hukm al-akh, ya, memberi keterangan pada al-akh, saudara laki-laki, bahwasanya dia itu kal abi, seperti bapak, fi syafaqah, dalam masalah kasih sayang. Wala yuqalu al-aksu, dan tidak bisa dipahami sebaliknya. Tidak bisa dipahami bapakku dalam masalah kasih sayang seperti saudara laki-lakiku. Ini enggak apa ya, tidak bisa dipahami demikian secara logika berbahasa. Maka pasti dipahami saudara laki-laki itu dalam masalah kasih sayang itu seperti bapakku sendiri. Maka kata al-akh inilah yang mau kita beri keterangan. Wal mahkumu alaihi wal mubtada'u, dan bagian yang diberi keterangan dalam kalimat itulah si mubtada. Fayakunu akhi mubtada'an, maka menjadilah kata akhi dalam contoh kalimat yang kedua mubtada'an. Dia adalah mubtada'nya. Taqaddama, baik dia terletak di awal kalimat, au ta'akhkhara, ataupun ketika dia terletak setelah khobar, atau tidak terletak di awal kalimat. Wa min dzalika qaulus syair. Nah, dan di antara contoh lainnya adalah semisal perkataan penyair, banuna banu abnaina, wa banatuna banuhunna abnaur rijali al-aba'idi. Ya, maka di sini zahirnya itu kata banuna terletak di awal. Kalau kita terjemahkan secara letterlek tanpa menimbang makna, maka banuna, ya, anak-anak kami, banu abnaina adalah seperti anak-anak dari keturunan kami. Wa banatuna, dan anak-anak perempuan kami, banuhunna, anak-anak mereka, adalah abnaur rijali al-abaidi, anak-anak dari orang-orang yang jauh. Maka di sini zahirnya adalah menyerupakan anak kami dengan anak dari anak-anak kami. Menyerupakan anak dengan cucu lah, bahasa mudahnya. Tapi ternyata bukan itu yang dimaksudkan. Ya, bukan itu yang dimaksudkan. Karena yang dimaksudkan di sini adalah menyerupakan. Ya, kalau saya buat bahasa mudah sebagai contoh saja, meskipun ini enggak senantiasa cucu. Maksud di sini adalah menyerupakan cucu seperti anaknya sendiri. Ya, karena yang dimaksud dari syair adalah, ya, anak dari anak-anak kami adalah seperti anak kami. Anak-anak dari anak-anak kami, ya, keturunan anak-anak kami, ya, keturunan anak-anak laki-laki kami, ya, keturunan anak laki-laki kami itu adalah, ya, anak-anak kami. Sedangkan banahunna abnaur rijal ala bait, maksudnya adalah anak-anak dari anak-anak perempuan kami, ya, anak-anak dari anak-anak perempuan kami merupakan anak dari orang-orang yang jauh. Maka maksud dari bait syair adalah semisal kita punya anak laki-laki dan punya anak perempuan, kemudian anak laki-laki kita menikah dengan seorang wanita dan anak perempuan kita menikah dengan seorang laki-laki.
maka anak dari anak laki-laki kita itu marganya ikut marga kita. Misalkan kita punya marga, misalkan begitu dari laki-laki kita, ya itu nanti marganya ikut marga kita. Dia Tamimi, kan Abdullah At-Tamimi misal. Berbeda halnya dengan anak dari anak perempuan kita hanya suaminya, karena anak itu adalah marganya suaminya. Anak dari anak-anak laki-laki kami adalah anak-anak kami, ya, karena nanti marganya ikut marga kami, marga kita. Sedangkan anak dari anak-anak perempuan kami, anak dari anak perempuan kami itu nanti, ya, dia statusnya adalah abnaur rijal al-abaid, anak-anaknya laki-laki yang jauh. Artinya apa? Beda marga. Dia ikut marganya bapaknya. Itu dia ikut marga dari suami anak perempuan kita. Maka itu dimaksud dari syair. Pensyarah mengatakan, maksudnya adalah banu abnaina mislu. Maksudnya adalah anak keturunan dari anak mislu banina, adalah seperti anak kami sendiri. Bukanlah yang dimaksudkan sebaliknya. Jadi maksudnya bukan anak kami adalah seperti anak bapak-bapak kan. Mungkin kalau di cetakan saya di sini salah ketik mungkin untuk pengutipan syairnya, harusnya banuna banu abnaina. Nah, ini bukan abaina di sini. Mungkin kalau di cetakan antum mudah betul, maka yang betul adalah banu abnaina. Kalau dicetakan saya, kutipan syairnya berbunyi banuna banu abaina. Yang tepat banuna banu abnaina. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh pensyarah di bawah, ya, beliau katakan ai banu abnaina mislu banina. Ini mengisyaratkan ini ada salah ketik ini. Ya, makanya dimaksudkan adalah anak dari anak-anak laki-laki kami adalah semisal anak-anak kami sendiri. Wal yuradu al-aksu, dan bukanlah yang dimaksudkan sebaliknya. Karena yasiru al-makna, nanti menjadilah maknanya anna banihim, ya, mislu bani abnaihim. Nanti malah kalau dibalik maknanya menjadi sesungguhnya anak-anak mereka semisal, ya, anak dari anak-anak mereka. Wahada ghairu muradin, dan ini bukanlah yang dimaksudkan. Karena la yasihu tasbihul abna'i bi abna'il abna', ya, karena tidak benar kalau dipahami di sini menyerupakan abna, ya, anak-anak sendiri dengan abna'il abna, ya, anak-anak dari anak-anak laki kita, karena bukan itu yang dimaksudkan. Fal qarinatul ma'nawiyatu sawwarat taqdimal khabari banuna wa ta'khirul mubtada'i banu abnaina. Maka qarinah ma'nawiyah di sini, ya, indikator dari sisi makna di sini adalah faktor yang membolehkan untuk mengedepankan khabar, yaitu kata banuna, dan ta'khirul mubtada, dan mengakhirkan mubtada, yaitu kata banu abnaina. Duna an yahsula lubsun fil makna, ya, tanpa adanya terjadi kerancuan dari sisi makna, meskipun ini ditukar posisinya. Kenapa? Karena si pendengar, si penerima informasi itu ngeh terhadap makna dari kalimat yang disampaikan. Maka ini ada qarinah ma'nawiyah. Maka meskipun di sini dibalik khobar dulu baru mubtada, maka orang masih ngeh apa yang dimaksudkan, maka inilah faktor yang memperbolehkan kita mengedepankan khobar, kemudian mubtadanya diakhirkan. Ya, meskipun dari sisi tingkatan ma'rifah ataupun nakirah dari mubtada khobar ini sama.
Maka pada asalnya apabila tingkatan nakirah ataupun ma'rifah dari mubtada khobar itu sama dan tidak ada indikator, maka tidak boleh kita kedepankan khobar, tapi kalau ada indikator, maka baru boleh kita kedepankan khobar. Kemudian al-mawdi'us tsani, kondisi yang kedua, di mana kita wajib untuk mengakhirkan khobar. Al-mawdi'us tsani, kondisi yang kedua di mana kita harus mengedepankan mubtada dan mengakhirkan khobar adalah an yakuna al-khabaru jumlatan fi'liyatan fa'iluha dhamirun mustatirun ya'udu 'alal mubtada'i. Di mana khobar dari sebuah mubtada, khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Nah, di mana fa'il dari fi'il tersebut merupakan dhamir mustatir, yang mana dhamir mustatirnya kembalinya kepada mubtada. Nah, contohnya dalam kalimat ad-dunya tafna, ad-dunya dunia tafna, ya, dia tidak abadi. Maka ad-dunya di sini adalah mubtada, kemudian tafna khobar. Khobarnya berupa jumlah fi'liyah, di mana fa'ilnya merupakan dhamir mustatir, takdiruhu hiya, hiyanya kembali kepada ad-dunya. Maka di sini tidak bisa kita kedepankan khobarnya tafna ad-dunya, tidak bisa, karena di sini adalah jumlah ismiyah. Dan apabila kita kedepankan khobarnya tafna ad-dunya, maka malah jadi jumlah fi'liyah. Maka harus ad-dunya tafna. Contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu yabda'ul khalqa. Allah dialah zat yang memulai penciptaan. Maka lafaz Allah di sini berkedudukan sebagai mubtada, kemudian yabda'u di sini adalah jumlah fi'liyah yang merupakan khobar dari lafaz Allah Subhanahu wa taala, di mana fa'ilnya di sini merupakan dhamir mustatir, takdiruhu huwanya kembali kepada lafaz Allah Subhanahu wa taala. Huwa yang dimaksudkan di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun kata khalqa di sini maf'ul bih untuk kata yabda'u. Maka kalau dibalik menjadi yabda'ul khalqa Allahu, maka malah menjadi jumlah fi'liyah. Maka ini tidak boleh kita tukar demikian. Jadi harus mubtadanya dulu baru khobar. Walau qudima al-khabaru, kalau seandainya khobarnya dikedepankan, la sara min babil fi'li wal fa'ili, maka menjadilah termasuk dalam kategori ataupun pembahasan fi'il dan fa'il, malah menjadi fi'il fa'il. La min babil mubtada'i wal khobar, bukan termasuk dalam bab mubtada' khobar. Maka kondisi yang kedua adalah di mana khobarnya jumlah fi'liyah, kemudian fa'ilnya dhamir mustatir, kembalinya kepada mubtada'. Kalau seperti ini maka susunannya harus mubtada' khobar, tidak bisa dibalik. Namun fa'in rafa'al fi'lu isman dhahiran aw dhamiran barizan jazat taqdimu. Namun apabila fi'ilnya merafa'kan isim dhahir, jadi tadi khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah berarti kan terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, kalau ternyata si fa'il dari fi'il tersebut adalah isim dhahir, atau fa'il dari isim tersebut adalah dhamir baris, jazat taqdimu, maka boleh untuk mengedepankan khobar. Contoh dalam kalimat Khalidun qadima waliduhu. Khalid, bapaknya telah tiba. Khalidun qadima waliduhu. Khalid, bapaknya telah tiba. Maka Khalid di sini adalah mubtada, kemudian qadima waliduhu satu kesatuannya. Dia merupakan khobar. Maka khobarnya berupa jumlah fi'liyah, di mana kata qadima di sini fi'ilnya, kemudian waliduhu ini fa'il dari kata qadima. Dan di sini fa'ilnya berupa isim dhahir. Maka dalam kasus ini boleh kita balik menjadi qadima waliduhu Khalidun. Qadima waliduhu Khalidun. I'rabnya bagaimana? I'rabnya adalah qadima waliduhu satu kesatuannya adalah khobar muqaddam, kemudian Khalidun mubtada muakhar. Contoh yang lain. Al-Muhammadani safara. Al-Muhammadani, ya, dua orang yang bernama Muhammad itu safara, mereka berdua pergi bersafar. Maka al-Muhammadani di sini mubtada, kemudian safara khobar.
khobarnya berupa jumlah fi'liyah, di mana fa'ilnya di sini adalah dhamir muttasil atau dhamir baris. Itu alif isnain. Ada safara, ada alif, alifnya alif isnain. Jadi dia merupakan wakil dari huma. Nah, di sini fa'il dari kata safara adalah dhamir baris atau dhamir muttasil baris. Maka dalam kondisi ini boleh kita balik. Safara al-Muhammadani. Safara al-Muhammadani. Dengan pengandaian safara di sini adalah khabar muqaddam, kemudian al-Muhammadani adalah mubtada muakhar. Sebagaimana dikatakan oleh pensaro di sini fatakul, sehingga engkau katakan ketika kita balik susunannya, khabarnya dulu baru mubtada menjadi qadima waliduhu Khalidun. Qadima waliduhu Khalidun. Nah, telah tiba bapaknya, yaitu Khalid. Ya, Khalid telah tiba bapaknya. Maka qadima waliduhu satu kesatuannya dia adalah khabar muqaddam, kemudian Khalidun mubtada muakhar. Nah, kenapa di sini kok boleh dibalik? Kenapa kok secara logika ya? Secara logika kenapa boleh dibalik? Karena di sini ada dhamir. Qadima waliduhu telah tiba bapaknya. Nah, nyanya itu siapa? Nyanya di sini itu siapa? Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya yang namanya dhamir itu tempat kembalinya itu adalah pada kata sebelumnya. Makanya yang disampaikan di sini itu adalah sesuatu yang terletak sebelum kata waliduhu, harusnya demikian. Dan di sini nggak ada sesuatu yang bisa kita kembalikan dhamirnya kemana. Maka ini adalah indikator yang menunjukkan bahwasanya sebenarnya Khalid ini terletak sebelum dhamir. Ini indikator bahwasanya aslinya adalah kalimat aslinya adalah Khalidun qadima waliduh, di mana hak di sini pada waliduhu, dhamir hak di sini maksudnya adalah Khalid. Maka meskipun ini zahirnya adalah jumlah fi'liyah dimulai dengan kata qadima, namun ada indikator yang membuat kita berpaling dari berpikir ini jumlah fi'liyah ke jumlah ismiyah. Kenapa? Ada dhamir hak. Kita pasti mikir haknya ini siapa ya? Nah, kalau hak di sini yang dimaksudkan adalah Khalid, oh berarti susunan asalnya adalah Khalidun qadima waliduh. Oh berarti aslinya jumlah ismiyah. Cuman ini dibalik. Di mana khobarnya dulu yang berupa jumlah fi'liyah qadima waliduh, kemudian baru mubtada'nya Khalidun. Kemudian untuk contoh kalimat yang kedua, safara al-Muhammadani. Maka yang terbetik dalam pikiran kita yang pertama kali adalah kalau kita belum mengetahui hal ini, itu yang terbetik dalam pikiran kita adalah kalimat ini salah. Kalimat ini salah. Kok ada jumlah fi'liyah? Fi'ilnya tidak mufrad. Safara al-Muhammadani. Kan harusnya safara al-Muhammadani. Karena yang terbetik dalam pikiran kita pertama kali adalah, oh ini jumlah fi'liyah. Tapi dengan kita ketahui penjelasan tadi, kita ada pilihan lain. Pilihan lain yang membuat kita untuk memungkinkan kita untuk mengi'rabnya dengan tepat, yaitu dengan pengandaian di sini safara ini adalah jumlah fi'liyah, namun dia berkedudukan sebagai khobar muqaddam, sedangkan kata al-Muhammadani ini adalah mubtada muakhar, karena kalimat asalnya adalah al-Muhammadani safara. Maka kalimat safara al-Muhammadani ini bisa betul bisa salah. Tergantung mana yang diinginkan. Kalau yang diinginkan itu adalah jumlah fi'liyah, maka kita katakan ini kurang tepat. Harusnya safara al-Muhammadani. Tapi kalau yang kita inginkan itu adalah jumlah ismiyah, maka ini sudah tepat. Namun dengan pengandaian seperti tadi, di mana kata safara di sini kita dudukkan sebagai khobar muqaddam, kemudian al-Muhammadani sebagai mubtada muakhar. Nah, ini penting ya, ini penting supaya kita mengetahui kemungkinan-kemungkinan lain untuk i'rab sebuah kalimat. Jadi jangan buru-buru kita kemudian menjustifikasi kalimat itu salah, ya, padahal ternyata mungkin kitanya sendiri yang belum tahu bahwasanya ada pilihan i'rab lain ya, untuk kalimat tersebut.
Maka seperti yang tadi kita sampaikan, kalimat safara al-Muhammadani ini bisa betul, bisa salah, tergantung pengandaiannya bagaimana. Kalau pengandaian ini jumlah fi'liyah, kita katakan ya ini belum tepat. Tapi kalau pengandaian ini adalah jumlah ismiyah, maka ini sudah tepat, cuman susunannya dibalik. Khobar dulu baru mubtada. Pensyarah mengatakan fa Khalidun wal Muhammadani mubtadaun muakhkharun. Maka kata Khalid dan kata al-Muhammadani dalam dua contoh tadi berkedudukan sebagai mubtada muakhkhar. Wa ma qablahuma, adapun kata yang terletak sebelum keduanya, sebelum dua kata tadi, sebelum kata Khalid dan al-Muhammadani, khabarun muqaddamun, berkedudukan sebagai khabar muqaddam. Kemudian pensyarah mengisyaratkan di footnote undur Syarah Ibni Aqil. Silakan bisa lihat penjelasan lebih dalam di Syarah Ibnu Aqil. Al-mawdi'u tsalits, kondisi yang ketiga adalah an yakuna al-khabaru mahsuran fihi al-mubtada'u bi innama. Di mana khabarnya di sini dia memiliki mubtada yang mahsuran, yang terhasar, ya terbatasi, yang terbatasi dengan kata innama. Jadi ada kalimatnya adalah kalimat yang menunjukkan pembatasan. Contohnya dalam kalimat innaman nasu a'da'u lima yajhaluna. Ya innaman nas, hanyalah annas, orang-orang atau manusia, a'da, dia merupakan musuh, lima yajhalun, terhadap apa yang dia tidak ketahui. Maka di sini kata innama, ya, innama ini adalah huruf, ya, atau adawatul hasr, ya, alat untuk menunjukkan pembatasan. Kemudian kata annas di sini adalah mubtada. Kemudian kata a'da ini adalah khobar. Kemudian lima yajhaluna ini susunan jar majrur. Ya, lamnya di sini harful jar, kemudian ma-nya di sini adalah isim mausul, ya, isim mausul, ya, dia fi mahalli jar. Kemudian yajhalun dia adalah silah mausul dari isim mausul ma. Maka di sini mubtada'nya terhasar, ya, dia terbatasi dengan kata innama, hanyalah. Au bi illa, atau mubtada' ini terhasar, terbatasi dengan kata illa. Contohnya dalam kalimat mal kitabu illa jalisun la yumillu. Nah, tidaklah kitab itu kecuali jalis, teman duduk, la yumillu, yang tidak membuat bosan. Maka ma-nya di sini adalah huruf nafi, kemudian al-kitab di sini adalah mubtada, kemudian illa di sini ya harf, ya tadi adawatul hasr. Kemudian jalisun, jalisun di sini dia khobarnya. Kemudian la yumillu di sini adalah naat untuk kata jalisun. Contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innama anta nadhir. Engkau hanyalah nadhir, pemberi peringatan. Ya, maka innama di sini adalah huruf, kemudian anta adalah mubtada, nadhir khobar. Contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma Muhammadun illa rasul, dan tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul. Maka wawnya huruf, ma-nya huruf, Muhammad. Kata Muhammad di sini adalah mubtada, kemudian illa di sini adalah harf, kemudian rasulun khobar. Fala yajuzu taqdimul khobari. Maka dalam kondisi ini tidak boleh kita kedepankan khobar. Kenapa demikian? Li'annal maksura alaihi ma'a innama wal muakhkharu. Ya. Karena al-maksur yang terbatasi dengan kata innama itu adalah al-muakhkhar, yang diakhirkan. Wa ma'illa ma ba'daha. Dan ya innama wal muakhkhar, yaitu kata yang terletak setelah kata innama, wa ma'illa ma ba'daha. Dan yang terbatasi dengan kata illa adalah setelahnya. Falau qudima lam yu'lam annahu maksurun alaihi muqaddamun fayahsulu lubsun.
Maka apabila seandainya kita kedepankan ya, khobarnya, maka tidak diketahui ya, bahwasanya yang dibatasi itu adalah sesuatu yang dikedepankan, sehingga di sini terjadi lubesun, kerancuan. Ya, misalkan kita ambil contoh, misalkan mal kitabu illa jalisun la yumillu. Tidaklah kitab kecuali teman duduk yang tidak membosankan. Maka di sini mubtada'nya adalah al-kitab, kemudian jalisun khobar. Maka nanti kalau kita balik jalisun la yumillu, illa jalisun la yumillu, misalkan mal kitab, maka nanti kalimatnya malah tidak bisa dipahami, akan bingung mana ini yang dibatasi, mana. Kalau yang dibatasi di sini adalah tidaklah kitab kecuali teman duduk yang tidak membosankan. Maka di sini kita berikan hukum untuk Alkitab, namun dengan hukum yang terbatas, yaitu sebagai jalis la yumil. Maka di sini yang kita batasi itu adalah Alkitab. Kita batasi dia dengan keterangan yang terbatas pula. Begitu pula dengan innaman nas a'daun lima yajhalun. Maka di sini yang kita berikan keterangan itu adalah annas, dan kita berikan keterangan namun dengan sesuatu yang terbatas, yaitu dengan sifat a'daun lima yajhalun. Maka dari sisi makna kita bisa mengetahui bahwasanya yang diberi keterangan itu harusnya terletak di depan, kemudian keterangannya di belakang. Apalagi di sini adalah konteksnya adalah pembatasan. Berkaitan tentang istilah hasar dan qasar, pensyarah memberikan catatan tambahan di bawah. Ya, pensyarah mengatakan al-hasru wal qasru bima'nan wahidin. Istilah hasar dan qasar itu maknanya sama. Namun wa yaktsuru al-awwalu indan nuhati. Namun istilah yang pertama, yaitu istilah hasar, itu yaktsur, sering digunakan indan nuhat, oleh para ahli nahwu. Wasani, adapun istilah yang kedua, yaitu istilah qasar, itu indal balaghiyin, sering digunakan oleh ulama balaghah. Apa dimaksud dengan qasar? Wal qasru, dan qasar adalah takhsisu syai'in bi syai'in bi tariqin makhsusin. Ya, mengkhususkan sesuatu dengan metode yang khusus, ya, metode tertentu. Pemasaran, maka contohnya misalkan dalam kalimat innamal hayatu ta'abun. Ya, hanyalah kehidupan ini merupakan ta'ab, kecapean. Nah, hidup itu hanyalah isinya capek. Maka innama di sini adalah harf, kemudian al-hayatu mubtada, ta'abun khabar. Maka kalimat innamal hayatu ta'abun yufidu, menunjukkan takhsisul hayati bitta'abi, mengkhususkan kehidupan, bahwasanya kehidupan itu hanyalah kecapean. Bimakna, maknanya adalah annal hayata waqafa ala ta'abi la tufariquhu ila rohati. Maknanya adalah kehidupan ini waqafa ala ta'ab, dia senantiasa ta'ab, capek, la tufariquhu ila rohati, ya, tidak berpisah dari kecapean menuju rohah, menuju kesenangan. Maka di sini kalimat yang dimaksudkan itu adalah memberikan sifat untuk kehidupan, bahwasanya kehidupan itu ya isinya capek. Maka itu adalah dibatasi, ya, ada qasar di situ, pembatasan sifat untuk sesuatu yang kita berikan keterangan. Wa man sa'u hadat taksisi min wujudi innama wa tusamma tariqul qasri. Dan sumber taksisnya di sini adalah dengan adanya sumber, bahwasanya kalimat yang di sini menunjukkan taksis adalah dengan adanya kata innama. Wa tusamma, dan ini dinamakan dengan tariqul qasri, ya, metode qasar.
Adapun kata al-hayah di sini berkedudukan sebagai mubtada, kemudian kata ta'ab berkedudukan sebagai khobar. Wa hadzal mubtada'u mahsurun fil khobar. Dan mubtadanya ini mahsur, dia terbatasi fil khobar, pada khobarnya. Maka mubtadanya ini diberikan keterangan dengan keterangan yang terbatas, yaitu dengan sifat yang terletak pada khobarnya. Innamal hayatu ta'abun, tidaklah kehidupan itu kecuali hanyalah kehidupan itu merupakan kecapean. Hidup itu hanyalah capek-capek saja. Maka di sini yang dibicarakan adalah sifat capek pada kehidupan. Maka ini namanya thariqul qasar, ya, metode pembatasan. Ya, itu dengan kata innama. Maka apabila kita jumpai istilah hasar dan qasar, maka sebagaimana dikatakan oleh pensyarah, ini sebenarnya maknanya sama. Itu pembatasan. Demikian yang bisa kita baca pada kesempatan awal. Kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Kita masuk pada al-maudhi' ar-rabi', kondisi yang keempat, di mana kita harus mengedepankan mubtada dan mengakhirkan khobar, yaitu pembahasan tentang ketika mubtada'nya ini merupakan kata-kata yang lahu as-sadarah, dia memiliki hak untuk berada di depan, semisal isim istifham, ya, ataupun yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.